Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di mata kuliah Kimia Analisa. Nah, ini pertemuan ketiga. Saya akan melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Kalian masih ingat kan yang kita bahas kemarin, yaitu mengenai analisis kualitatif. Yang kemarin kita bahas mengenai kation dan anion. Nah, sekarang saya akan membahas lebih lanjut lagi apa sih yang dilihat kalau misalkan kita melakukan analisa. Salah satunya yaitu adalah kelarutan. Jadi nanti kita akan bahas mengenai kelarutan dan juga mengenai basic dari kimia analisa. Nah, untuk itu sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Amin. Oke. Langsung saja ya kita bahas terkait kelarutan. Jadi kelarutan, kenapa kok kita bahas mengenai kelarutan? Jadi sebelum suatu sampel, jadi sampel itu kan kemarin kita sudah bahas. Jadi kalau kita analisa itu ada bisa melalui basah, ada melalui kering. Nah, kalau misalkan basah ini biasanya dilarutkan dalam pelarut. Kalau basah ini dilarutkan di pelarut. Oke, karena dilarutkan dalam pelarut, jadi kita perlu membahas terkait kelarutannya ini. Ketika kita menambahkan suatu pelarut, dan ini sebagai contohnya ya adalah air. Ketika kita menambahkan suatu air di dalam suatu senyawa atau bahan kimia, ini akan terjadi dua hal. Nah, apa itu yang bisa terjadi? Bisa jadi akan terlarut dan air akan menjadi transparan. Jadi ini ya antara senyawa dan pelarutnya itu akan bergabung, kemudian nanti ini ya akan bercampur gitu ya, bercampur, ada yang bisa keruh, ada yang transparan. Nah, ini bisa jadi terlarut sempurna dan jadi transparan. Maksudnya larutannya itu transparan gitu ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa senyawa ini adalah suatu senyawa yang soluble substan. Jadi ketika si senyawanya dengan suatu air tadi bercampur, kemudian tadi senyawanya itu hilang, jadi senyawanya itu hilang dan larutan yang ada di sana itu menjadi transparan atau bercampur bersama gitu ya, transparan, jadi nggak ada yang terlihat seperti partikel-partikel, itu yang namanya adalah pelarut. Jadi senyawanya itu adalah senyawa yang soluble atau yang dapat melarut. Nah, bisa jadi yang kedua ya, bisa jadi si senyawa itu memisah. Jadi begini, jadi senyawa serbuknya bisa saya ilustrasikan ya. Misalkan ini wadah, ini ada pelarut, ini ada senyawa kimia yang kita campurkan. Ketika si senyawanya itu tetap berada di sini, tetap berada di wadahnya dan tidak bergabung atau tidak bercampur dengan larutannya, nah ini yang dinamakan insoluble atau tidak larut. Ya, insoluble atau
tidak larut. Jadi untuk membedakan antara terlarut dan tidak terlarut itu dari ini ya, ketika ditambahkan suatu pelarut atau air, dia apakah bercampur dan menjadi menyatu dengan larutannya atau tidak. Ketika tidak berarti tidak larut, senyawanya tidak larut dengan pelarutnya. Kalau misalkan bercampur menjadi satu berarti larut dengan pelarutnya. Kemudian jika zatnya itu tidak larut di dalam air, jadi ini ya di paragraf di poin yang kedua, ini jika tidak larut atau senyawanya itu tidak larut di dalam air, biasanya larutannya itu akan menjadi keruh. Nanti ada endapannya biasanya. Nah ini ya yang disebut sebagai endapan tuh yang ini nih, endapannya yang ini. Jadi ada endapan, terus ini larutannya. Nah ini yang dinamakan senyawanya tidak larut di larutannya. Nah ini namanya adalah endapan atau presipitan. Endapannya ini bisa jadi awal mulanya begini. Awal mulanya si larutan ini warnanya adalah keruh. Jadi kalau diaduk itu akan terlihat seperti bercampur, tapi ketika nanti didiamkan atau dibiarkan beberapa waktu, nanti padatan-padatan partikelnya itu akan mengendap jadi satu di bawah. Nah, itu yang namanya padatan atau presipitan. Bisa difahami ya yang namanya kelarutan. Jadi konsep kelarutan ini ketika suatu senyawa kimia yang di sini sampelnya adalah air ya. Ketika larut di dalam air, itu pasti akan bercampur menjadi satu dan larutannya menjadi transparan atau misalkan berwarna ya berwarna tapi bening. Tapi jika senyawanya tidak larut dalam pelarutnya, maka akan ketika diaduk dia akan keruh, kemudian lama-lama akan ada endapan seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Oke, sebentar. Jadi, untuk kelarutan itu, ketika kita bahas tadi tentang air ya. Tadi ketika senyawa kimia diberikan air, kita kemarin juga sudah bahas, jika ada suatu senyawa ditambahkan air, ini pasti akan terbentuk ion positif dan juga ion negatif atau yang kita sebut sebagai kation dan anion. Nah ini anion itu ion yang bermuatan negatif, sedangkan kation adalah ion yang bermuatan positif. Pasti suatu senyawa yang bisa memiliki sifat ionik itu terdiri dari kation dan anion. Jadi biasanya suatu ion itu mudah larut. Jadi biasanya ini mudah larutnya itu di air. Jadi mudah larut. Jadi kalau kita mau tahu suatu zat itu suatu ion atau bukan, itu bisa kita ketahui dari ketika kita melarutkan di air, kalau misalkan dia mudah atau larut di air, maka
bisa dikatakan senyawa tersebut merupakan senyawa ionik. Nah, biasanya kalau yang lain ya, yang selain senyawa yang ionik itu tidak mudah larut di air. Jadi dari ketentuan ini kita bisa langsung memprediksikan atau uh, ini ya, kita bisa mengetahui dari aturan ini, dari aturan kelarutan ini kita bisa mengetahui karakteristik dari senyawanya. Senyawanya itu termasuk ionik atau bukan. Dari mana kita ketahuinya? Dari dilarutkan ke air. Kalau dia itu larut air, maka eh, dia bisa berpotensi menjadi ion positif dan ion negatif atau kation dan anion. Tapi kalau misalnya bukan, berarti itu bukan suatu senyawa yang termasuk senyawa ionik begitu. Jika ada pertanyaan langsung nanti dituliskan di forum GC ya. Ini ya, we can use this rule, jadi kita bisa menggunakan aturan ini. Jadi kita bisa menggunakan aturan ini untuk memprediksi ya, untuk menentukan apa adanya suatu senyawa ionik, ion artesian. Jadi kehadiran dari suatu senyawa ionik dari suatu larutan yang tidak kita ketahui. Jadi misalkan kita tidak tahu nih ada suatu larutan, kita nggak tahu senyawanya ini senyawa ionik atau bukan gitu ya. Kita lihat aja dari larutan tersebut, atau misalkan kita mau tahu nih senyawa dari serbuk. Serbuk kita larutkan ke air. Nah, ketika dilarutkan ke air, apakah tercampur atau tidak? Kalau misalkan larut, oh berarti senyawanya yang terkandung kemungkinan mengandung unsur kation dan anion atau zat ini merupakan zat ionik. Tapi kalau misalkan tidak tercampur atau terbentuk endapan, berarti adalah suatu zat lain ya, bukan ionik. Oke, baik. Lanjut lagi ya. Ini secara umum ya, kita lihat suatu kelarutan dari suatu ion secara umum. Nah, ini kita bisa lihat dari semua grup 1. Seingat grup 1 itu apa? Kemarin kita bahas ya, ada kation itu ada beberapa golongan. Nah, ini yang di golongan 1 dan amonium itu termasuk yang memiliki kelarutan air ya, larut air gitu ya. Kemudian untuk golongan nitrat, ini juga larut. Kemudian untuk golongan klorid atau Cl ya, Cl, ini juga larut, tapi kecuali Ag dan Pb. Jadi Ag dan Pb itu memang tidak larut bentuknya, itu ya, di air ya. Kemudian golongan sulfat itu juga termasuk larut kecuali Ba dan Pb. Kemudian karbonat semuanya insoluble atau tidak larut. Kecuali golongan 1 dan NH4 ini ya. Karena sudah jelas NH4 dan golongan 1 itu larut. Kemudian hidroksid tidak larut kecuali golongan 1 NH plus dan Ba. Itu. Jadi kita bisa mengetahui bahwa terkait kelarutannya kalau kita sudah mengetahui informasi ini. Jadi ya Ag dan Pp pasti nggak larut. Kalau gitu ya pasti terbentuk endapan. Ini ya. Oke, oke, lanjut lagi ya. Ini adalah
kesetimbangan larutan elektrolit yang sukar larut. Ini ya, suatu senyawa larutan elektrolit ya, yang sukar larut. Kita akan bahas. Jadi banyak zat, ada beberapa zat yang sepertinya tidak larut. Jadi sepertinya itu tidak larut, tapi sesungguhnya itu juga melarut gitu ya. Tapi mungkin kelarutannya sangat kecil. Nah, ini contohnya seperti AgCl di dalam air yang sepertinya tidak larut, tetapi ketika pada percobaan setiap liter larutan terdapat 1,25 kali 10⁵ mol AgCl yang larut. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena AgCl ini termasuk elektrolit ya, elektrolit yang sangat kuat. AgCl yang terlarut di dalam air ini akan terurai kembali menjadi ion Ag+ dan Cl-. Larutan AgCl yang mengandung AgCl padat adalah larutan jenuh. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Contohnya begini. Ini saya contohkan ya. Jadi misalkan ini ada beker. Ya, larutannya segini. Nah, ini dimasuki AgCl. Nah, AgCl itu yang akan larut adalah dalam setiap liternya itu 1,25 kali 10⁻⁵ mol. Ini serbuknya nanti berapa ya beratnya. Nah, sisanya ini akan berbentuk padatan. Kenapa bisa ada terbentuk padatan? Karena tadi setiap ini ya, setiap liternya hanya bisa melarutkan 1,25 kali 10⁻⁵ mol AgCl. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya ini akan ketika larutannya ini sudah jenuh, sudah bisa melarutkan sesuai dengan batasnya, nah ini akan terbentuk padatan-padatan AgCl atau yang biasa kita sebut dia akan terbentuk endapan AgCl. Ketika larutannya sudah jenuh. Maksudnya larutan sudah jenuh bagaimana? Nih, saya contohkan ya. Misalkan ini ada gelas ya, ada 2 gelas. Ini gelas 1, ini gelas 2. Nah, ini adalah sama-sama teh ya. Teh, kemudian kita kasih gula 1 sendok. Untuk yang gelas 1, kemudian kita kasih gula 1/4 kilo. 1/4 kilo untuk yang gelas 2. Nah, di sini untuk yang gelas 1, kalau kalian menyeduh 1 gelas, pasti gulanya sudah langsung habis ya, hilang. Nah, itu namanya melarut. Nah, tapi ketika kalian isinya 1/4 kilo, di gelas kedua ini, pasti masih ada sisa-sisa gula yang ada di sini. Nah, ini yang namanya larutannya sudah jenuh dengan gula, sehingga sisa gulanya tidak bisa dilarutkan. Itu. Begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi, tadi Ag ini sebenarnya larut gitu ya. Sama seperti gula yang jumlahnya 1/4 kilo, ini masih ada gula yang larut, tapi ada sisa-sisanya yang belum. Karena tadi kelarutan dari air itu hanya mampu melarutkan sekian banyak gula. Misalkan hanya bisa melarutkan 4-5 sendok saja. Nah, sisanya karena ini 1/4 kilo kan banyak sekali ya. Sisanya tidak bisa dilarutkan sehingga masih ada sisa-sisa padatan yang ada di sini. Nah, sama halnya seperti AgCl. Nah, kalau AgCl ini di dalamnya masih mengandung unsur Ag+ sama Cl-. Nah, kesetimbangan dari reaksinya ini ya AgCl ya dari ini ya, kesetimbangan reaksinya AgCl berbentuk ion Ag+ dan
AgCl. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjutkan. Ini tentang konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, mungkin kalian sudah belajar ya di semester 1. Ini hanya mengulang saja, gitu ya. Nah, suatu larutan atau suatu zat itu pasti memiliki kelarutan masing-masing ya. Nah, di sini suatu kelarutan suatu zat itu apa? Jadi, kelarutan suatu zat adalah banyaknya zat terlarut maksimal yang dapat larut dalam suatu liter larutan pada suhu tertentu. Jadi maksudnya seperti yang kita bahas tadi ya. AgCl, tadi AgCl yang jumlahnya 1,25 kali 10 pangkat min 5 mol, ini dapat larut dalam 1 liter air. Nah, sama seperti gula tadi. Gula, perlu kita hitung ya kalau gula ya. Tapi bayangkan aja kalau ini misalkan 1 sendok gitu ya. 1 sendok gula dapat larut dalam 1 gelas. Nah, ini merupakan adalah kelarutan. Kelarutan suatu zat, yaitu banyaknya zat terlarut maksimal yang dapat larut dalam 1 liter larutan di suhu tertentu. Nah, ini contohnya kelarutan AgCl. Kelarutan AgCl itu tadi ya 1,25 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Artinya banyaknya AgCl maksimal yang dapat larut dalam 1 liter adalah 1,25 kali 10 pangkat min 5 mol. Nah, ini kalau mau tahu gramnya nanti dikonversi dari mol ke gram. Semua yang larut terurai menjadi ion-ion Ag+ dan Cl-, yang berarti dalam kelarutan jenuh AgCl terdapat ion Ag+ sebanyak 1,25 kali 10 pangkat 5 mol ion. Jadi ini satuannya mol ion ya, karena ini sudah terbentuk ion. Dan Cl- sebanyak, jumlahnya sama juga gitu ya, 1,25 kali 10 pangkat min 5 mol ion per liter. Oke, bisa dipahami konsep ini ya. Lanjut lagi. Bila kelarutan AgCl, ini contoh aja ya. Bila kelarutan AgCl Bila kelarutan AgCl pada suhu 25 derajat Celcius adalah 1,8 kali 10 pangkat min 3 gram per liter, berapakah massa ion-ion Ag+ dan ion Cl- dalam miligram, ya, ingat-ingat dalam miligram, yang terdapat dalam 2 liter larutan jenuh. Ini sudah disediakan BM-BM-nya ya, itu nanti bisa dikonversi. Berapakah kelarutannya? Kalau tadi itu AgCl-nya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Ini adalah satuannya mol per liter. Berarti ini harus dikonversi dulu. Gram per liternya dikonversi ke mol per liter. Gitu ya. Kalau mau konversi gimana? Rumusnya ya. Rumusnya mol apa? Rumusnya mol adalah gram per BM atau bobot molekul. Berarti kalau mau cari mol, langsung aja 1,8 kali 10 pangkat min 3 gram per liter dibagi BM-nya. BM-nya berapa? 18 ditambah 35,5. Nah, ini berapa?
ketemu hasilnya. Nah, dari hasil ini nanti kita bisa ketahui tadi ya, kalau misalnya ini Ag+, terus ini Cl-, kalau ini nominalnya sekian, nah ini di sini nanti jadinya mol ion per liter. Ini juga mol ion per liter. Nah, dari sini nanti dimasukkan ke titik-titik sini. Nah, ini bisa dihitung sendiri ya. Baru kalau sudah mol ion per liter, kita konversi lagi. Kembalikan lagi ke bentuk miligram. Ya, berapa miligram gitu ya. Ini cuma dalam miligram, jadi nggak per liter ya. Jadi nanti bisa dikonversi dalam bentuknya miligram aja. Bisa dipahami ya? Ini nanti dikerjakan, dikumpulkan lagi. Nah, ini hasil kali kelarutan. Jadi, karena tadi kita berbicara terkait kelarutan, kita menghitung KSP-nya juga ya. Kesetimbangan ionisasinya, ini contohnya dari PbCl2. PbCl2 kalau diuraikan jadi Pb2+, agar setimbang ini ya, 2 Cl- karena di sini Cl-nya ada 2. Oke. Kalau tadi Ag, sorry ini kok pensilnya. Kalau AgCl jadi Ag+ dan Cl-, ini ya, reaksi kesetimbangannya satu-satu gitu ya. Nah, kalau PbCl2 berarti ini terurai, Pb-nya jadi Pb2+, ya sorry ya, Pb2+, ini bentuknya seperti ini, Pb2+, dan Cl-. Nah, karena di sini Cl-nya ada 2, jadi ada 2 Cl-. Ini KSP-nya atau kesetimbangannya. PbCl2 sama dengan Pb2+ dikalikan Cl-. Nah, ini dikuadratkan di rumusnya. Karena konsentrasi PbCl2 pada dalam larutan dianggapnya sama, maka persamaan di atas itu ditulisnya adalah seperti ini. Ini ya. KSP disebut sebagai hasil kali kelarutan. Hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh yang dipangkatkan dengan masing-masing koefisien reaksinya. Jadi tiap-tiap senyawa itu pasti punya nilai KSP tertentu. Dan harganya tergantung pada suhunya. Setiap suhu berbeda, maka nilai KSP-nya juga akan berbeda. KSP-nya kalau temperaturnya atau suhunya itu semakin tinggi, maka harganya semakin besar. Jadi nilai dari kelarutan masing-masing ion, ini masing-masing senyawa, nilainya itu berbeda-beda. Kalau misalnya dia itu di suhu yang lebih tinggi, maka akan semakin besar. Karena apa? Suhu itu juga dapat membantu kelarutan dari suatu senyawa. Itu bisa dipahami ya. Jadi ini rumusnya. Tadi ya. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung KSP, kalian harus tahu reaksi kesetimbangan ionisasinya dulu. Nah, ini langkah pertama. Ini ya, langkah pertama, harus tahu reaksi kesetimbangannya dulu. Nah, setelah tahu reaksi kesetimbangan, nanti kalian bisa tahu menurut ini ya, teori kesetimbangan, KSP-nya itu berapa, bisa dihitung dengan ini ya, dengan rumusnya. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Nanti bisa diketahui. Biasanya masing-masing dari ion itu punya KSP punya nilai tertentu.
Jadi KSP ini bisa menghitung apa? Bisa menghitung, memprediksi kelarutan dari suatu senyawa. Bisa diprediksi nanti, dihitung ya. Misalkan sudah diketahui yang PB berapa, yang Cl berapa, nanti bisa dihitung nilai dari KSP dari PbCl2. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini masing-masing daftar suatu kelarutan dari suatu elektrolit yang sukar larut pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini sudah dalam bentuk KSP ya, jadi gabungan ya, gabungan KSP. Ini KSP-nya masing-masing bisa dibaca sendiri ya. Ini yang golongan kromat, ada golongan sulfat, halida, sama sulfida, ini memiliki nilai masing-masing. Nah, kalau misalnya ini ya, ini cuma 10 pangkat 5, berarti 1 kali 10 pangkat 5. Ini 1 kali ya, ini saya enggak penuliskan. Ini untuk asam oksalat. Nah, ini contoh. Kalau kelarutan Ag2CO3 adalah A mol liter, maka hasil kali kelarutan Ag2CO3 berapa? Nah, ini harus kita uraikan dulu. Kita cari reaksi kesetimbangan dari Ag2CO3. Ag2CO3 akan berubah menjadi Ag plus dan CO3 2 min. Tahu ya kenapa 2 min ya? Karena ini pasti naik ke atas ya. Yang depan ini naik ke atas. Kalau yang ini enggak naik ke sini gitu ya. Ag plus dan CO3 2 min. Nah, ini dalam bentuk ionnya itu seperti ini gitu ya. Nah, di sini Ag2-nya itu ada 2. Jadi Ag-nya ada 2 sehingga di sini 2 Ag plus reaksi kesetimbangannya plus CO3 2 min. KSP-nya bagaimana? KSP Ag2CO3 sama dengan Ag plus 2 kali 2 sama CO3 2 min. Nah, di sini kalau kelarutannya Ag2CO3 adalah A mol per liter, bisa dicari ya. Berarti kan ini Ag plus sama CO3 2 min. Kalau misalkan ini yang diuraikan adalah 2 Ag, kalau ini A mol per liter, berarti ini juga A mol per liter, ini juga A mol per liter. Jadi kelarutannya itu sama kalau kelarutan Ag2-nya sekian ya. Berarti ini jadi karena 2 Ag itu A mol, berarti ini setengah A mol per liter. Nah, sedangkan yang ini A mol per liter. Nah, nilai ini kelarutannya yang dimasukkan dalam sini. Jadi setengah A mol per liter pangkat 2 kali A mol per liter. Oh, di sini ya ada. Oke, silakan nanti bisa dihitung lagi ya, bisa dihitung. Nah, ini contohnya yang bawah nanti bisa dikerjakan. Nah, ini contoh soalnya. Bila KSP dari AgCl adalah 1, jadi
Diingat-ingat ya, yang disebut di depannya itu adalah KSP atau kelarutan. Kalau KSP itu sudah hasil kali kelarutan. Kalau kelarutan tok berarti kelarutan aja, belum KSP. Bila KSP-nya adalah 1,56 kali 10 pangkat 10 min 10, berapakah kelarutan dari AgCl di dalam air? Nah, ini kita reaksinya dulu. Nah, ini reaksinya. Misalkan AgCl yang larut adalah X mol, maka Ag plus adalah X miliion per miliion gitu ya, per liter Cl-nya sekian, X juga. Jadi kalau ini X, ini X, ini X juga. Nah, KSP-nya adalah, ini ya, karena ini tidak ada, ini ya, ini depannya semua ya, semuanya satu setara, 1 mol semua, jadi X kali X. Nah, X kuadrat sama dengan, ini ya, KSP-nya, jadi X-nya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Jadi kelarutannya berapa? Kelarutan AgCl adalah 1,25 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Nah, sudah bisa difahami ya, kalau yang tadi contohnya kebalikannya. Ini contoh-contoh juga. Nah, ini bisa dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Ini ya, contoh 4. Jadi tadi ada beberapa contoh, silahkan nanti dikerjakan masing-masing, dikumpulkan di yang tersedia. Ini juga contoh. Oke, kita lanjut lagi terkait konsep ini ya dari KSP. Pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan zat-zat elektrolit yang sukar larut. Pengaruhnya ya, berdasarkan dari asas Le Chatelier, diketahui bahwa perubahan konsentrasi atau jumlah zat-zat yang berada dalam kesetimbangan mengakibatkan pergeseran kesetimbangan. Nah, karena itu penambahan ion Cl ke dalam larutan jenuh AgCl mengakibatkan pergeseran kesetimbangan ke arah kiri. Hal ini berarti banyaknya AgCl yang larut akan berkurang, atau dengan kata lain, ion sejenis mengakibatkan kelarutan suatu elektrolit yang sukar larut, maka akan makin berkurang. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita tambahkan di AgCl ini suatu ion Cl- lagi, nih ya, di dalam AgCl kita tambahkan suatu ion min lagi. Nah, tadi AgCl itu kelarutannya 1,25 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Padahal AgCl sendiri sudah kurang larut gitu ya, larutannya rendah. Nah, ketika ditambahkan Cl- ini di dalam AgCl ini akan mempengaruhi AgCl yang larut di dalam larutan tersebut. Nah, ini AgCl-nya akan semakin berkurang yang larut. Oke, sekarang kita nggak ke ini ya, kalau baca ini mungkin pusing ya. Jadi intinya gini, ketika sudah ada zat yang di sana memiliki kelarutan yang rendah, terus ditambahkan lagi dari komponennya, kan semakin akan menambah banyak yang tidak larut. Nah, di sini karena bentuk ion ini mudah larut, maka dia menggeser si Ag, tadi kan Ag ada di sebelah kanan nih. Jadi kalau di reaksi itu Ag sebelah kanan, ion itu ada di sebelah kiri. Nah, ion ini ditambahkan. Nah, ionnya ditambahkan. Kesetimbangan dari reaksinya, dia akan ke sebelah kiri daripada ke yang Ag di sebelah kanan. Jadi, maksudnya gini, kalau misalnya itu ionnya ditambahkan, tadinya Ag itu ada berapa yang larut, nah karena ada yang ditambahkan,
maka Ag ini akan semakin berkurang yang terlarut. Sehingga menyebabkan si Ag itu yang tadinya itu kelarutannya berapa, yang kelarutannya juga rendah, akan semakin berkurang kelarutannya. Yang tadinya itu 1, kita anggap aja katakanlah 1,25 kali 10 pangkat min 5 mol per liter itu, ini nanti dihitung ya, misalkan berapa gitu ya, X gram, misalkan X gram gitu ya. Karena tadi ada ditambahkan ion lagi, nah X gram ini akan berkurang, X kurangi Z gram. Oke. Bisa difahami ya? Jadi kalau ada pengaruh ion tambahan yang memiliki ini ya sejenis, maksudnya masih memiliki unsur dari ion dari sampelnya atau ini ya. Jadi kan AgCl dia punya ion Cl-. Kalau yang ditambahkan lainnya ya berbeda cerita ya. Ini contoh soalnya. Berapakah kelarutan AgCl di dalam air? Lihat contohnya di konsep 3 tadi. Berarti nanti itu ya dilihat AgCl. Ini AgCl. Berapa kelarutan AgCl di dalam air? Ini nanti dicari ya. Oh, ini sudah ada jawabannya. KSP-nya itu 1,56 kali 10 pangkat min 10. Kelarutannya dalam air 1,25 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Nah, ini caranya tadi yang ada di konsep sebelumnya. Itu ya. Nanti bisa dibuka lagi. Nah, kelarutan yang ketika ditambahkan ini poin B. Berapa kelarutan AgCl di dalam 1 liter larutan yang mengandung 0,01 mol KCl. Nah, ini kan KCl punya unsur Cl- ya. Nah, ini pasti akan berbeda nanti kelarutannya. Nah, KCl ini K+ dan Cl- ya. Kalau ini 0,1 mol, ya ini jadinya 0,1 mol ion, ini juga 0,01 mol ion. Nah, tadi kelarutannya adalah 1,25 punya AgCl-nya. Nah, ini akan menggeser kelarutan dari AgCl. Ini jawabannya. AgCl-nya jadi Ag+ dan Cl-. Misalkan ini XX ion tadi. Kelarutan AgCl dalam KCl 0,1 m adalah X mol per liter. Jadi Ag+ dan Cl- X mol ion per liter ya. Dengan memperhatikan ion Cl- yang berasal dari KCl, maka Ag+-nya X mol ion per liter, Cl-nya juga sama. Nah, karena Cl-nya itu berasal dari KCl, ini lebih banyak dari Cl- yang berasal dari AgCl, maka Cl- yaitu X plus 0,01 sama dengan 0,01 mol ion per liter. Jadi kenapa ini ya? Jadi karena ini tadi itu X, belum tahu kita berapa. Nah, KCl ini konsentrasinya lebih tinggi, jadi 0,01 ya, 0,01. Sehingga ini dianggapnya 0,01 mol ion. Berapa kelarutan dari Ag-nya? Kita cari ya. Kelarutan dari Ag-nya adalah 1,56 kali 10 pangkat min 8. Jadi kelarutan AgCl dalam KCl 0,01 m itu adalah 1,56 kali 10 pangkat min 8 mol per liter. Dibandingkan kelarutan dalam AgCl 1,25 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini min 5, ini min 8. Jadi lebih besar kelarutannya di dalam air daripada di KCl. Ini kesimpulannya, kelarutannya AgCl di dalam larutan KCl lebih
kecil. Tuh, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Ini dari rumus ini, perhitungannya. Nah, ini ada contoh, bila pada suatu suhu, kelarutan BaSO4 dalam air murni adalah 10⁻⁵ mol per liter, maka pada suhu yang sama, berapakah kelarutannya dalam kelarutan BaSO4 dalam kelarutan BaSO4 yang mengandung 0,01 mol per liter Na2SO4. Oke, ini dalam Na2SO4. Oke, silahkan bisa dikerjakan sesuai dengan yang dicontohkan tadi ya. Sesuai yang dicontohkan tadi, disimpulkan bagaimana kelarutan Ag BaSO4 ya, sorry ya. BaSO4. Bagaimanakah kelarutan BaSO4? Yang paling besar di mana? Di dalam air kah atau di dalam Na2SO4? Oke, kemudian konsep yang selanjutnya, terbentuknya endapan pada pencampuran larutan elektrolit. Ada kemungkinan yang dapat terjadi apabila larutan AgNO3 dicampur dengan NaCl. Nah, nanti akan terbentuk AgCl. Dari mana? Ini ya, dari Ag plusnya AgNO3 dan Cl- dari NaCl. Nanti akan terbentuk AgCl. Bagaimana kemungkinan yang akan terjadi? Ini ada beberapa kemungkinan. Nah, yang pertama, apabila AgCl Ag plus dan Cl- memiliki Ksp yang kecil, maka endapannya belum tentu terbentuk dan larutan tersebut belum jenuh. Jadi gini, kalau misalnya Ksp-nya itu yang terbentuk kecil, maka ya belum ada terbentuk endapan. Jadi seperti konsep tadi ya, konsep gula sama teh tadi ya. Ini misalnya si Ag Cl yang terbentuk di sini belum mencapai ke kejenuhan, maka atau masih tercover ya larutnya air yang ada di sana, Ag yang larut di air itu belum mencapai kondisi maksimal, maka belum akan terbentuk endapan. Makanya kalau misalkan kita kita reaksikan, kok tidak terjadi? Berarti belum mencapai kesetimbangan. Kemungkinan yang kedua, jika Ksp-nya itu sama, jadi apabila AgCl dan Cl- itu nilainya Ksp-nya itu sama, maka endapannya tetap akan terbentuk dan larutannya disebut larutan jenuh. Ya, meskipun yang terbentuk masih belum banyak. Kemungkinan yang ketiga, kalau misalnya nilai kelarutannya lebih besar, maka terbentuklah endapan AgCl yang banyak. Ini contoh soalnya. Bila 400 larutan NaCO3 yang mengandung 0,2 mol Na2CO3 dicampur dengan 10 ml larutan CaCl CaCl2 yang mengandung 0,1 mol CaCl2, maka periksalah apakah endapan CaCO3 dapat terbentuk. Sorry ya, ini CaCO ya. Nah, ini contoh penyelesaiannya. CO3 2- berarti X 0,2 mol
Nah, ini Ca2-nya sama ya jadinya. Hasil kali dari konsentrasinya ini bisa dilihat jadi kita uraikan dulu CaCl2 ini jadinya Ca2+ ditambah Cl min karena ini ada 2 jadi 2Cl min gitu ya. Sedangkan masih CO3 berarti ini jadinya Ca2+ plus CO32 min. Sudah dihitung? Sembari menghitung ya kalian ya. Ini kan sudah nih ya. Nah, ini KSP dari CaCO3 itu adalah 4,8 kali 10 pangkat min 9. Nah, bisa dihitung ya untuk nilai KSP-nya. Nah, di sini dari hasil kali kelarutan itu dinyatakan bahwa CO32- dan Ca2+ ini memiliki KSP yang lebih besar dari CaCO3 sehingga endapan CaCO3 terbentuk dalam pencampuran tersebut. Karena apa? Larutannya sudah jentung sehingga dapat terbentuk endapan. Dapatnya tahu jenuh dari mana? Dari nilai KSP-nya. KSP-nya lebih besar dari KSP CaCO3. Ya, karena ini hanya 0,2 mol.